Salve, Bapak Ibu, sahabat-sahabatku yang terkasih, di mana saja berada, jumpa lagi dengan kami di Renungan SNGM Channel. Renungan kali ini akan dibawakan oleh sahabat Sofi dari SNGM Larentuka dengan tema Hidup adalah Pilihan. Selamat mendengarkan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Now I see. 'Twas grace that turned my heart to faith, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear. The how I first believe through many dangers
Salam jumpa kembali para pencinta Life Spirit SMGM dan sahabat Monsinyur Gabriel Manek di mana saja berada. Semoga sahabat dan saudaraku semua selalu berada dalam lindungan dan berkat Tuhan, sukacita bersama keluarga tercinta. Renungan Life Spirit SMGM kali ini dalam perikop gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, saya beri tema hidup adalah pilihan. Kita telah mendengar bersama bacaan tadi bagaimana tingkah laku atau persiapan para gadis-gadis bijaksana dan juga gadis-gadis yang bodoh. Satu ayat yang menarik yang saya tarik untuk kita renungkan bersama yaitu bagaimana para gadis bodoh itu meminta minyak untuk mengisi pelita yang mereka telah siapkan dari gadis-gadis bijaksana. Dan jawaban gadis-gadis bijaksana itu sangat luar biasa. Jawabannya mereka menolak memberikan minyak itu karena hanya akan membuat keduanya menjadi tidak bisa berbuat apa-apa, karena tidak akan cukup bagi gadis-gadis bijaksana dan apalagi juga bagi gadis-gadis yang bodoh, dan akhirnya tidak akan terjadi pertemuan atau menyongsong mempelai yang datang. Dalam kehidupan ini kita sering ditolak, kita sering kurang diterima juga seperti para gadis-gadis bodoh ini. Dan bagaimana sikap kita ketika kita ditolak dalam permintaan kita, apalagi dalam keseharian hidup kita. Apakah kita meminjam uang, meminjam barang dan sebagainya? Apakah kita berjanji, bekerja sama, tapi tidak terrealisasi dan sebagainya? Bagaimana sikap kita ketika ditolak? Sahabat dan saudaraku yang terkasih, saya cuma menarik satu ayat ini untuk kita renungkan bersama karena sering terjadi penolakan dalam keseharian hidup kita. Bagaimana ketika kita ditolak? Saya mengajak kita semua untuk berbesar hati menerima segala sesuatu dalam kehidupan ini sebagai kehendak yang kuasa. Kita mungkin punya kesulitan dalam hidup ini, kita meminta kepada sesama saudara kita, tapi mereka juga mungkin ada dalam kesulitan sehingga kita ditolak dalam permintaan kita, atau mungkin dalam relasi apapun, pekerjaan dan sebagainya kita gagal, kita tidak sukses dan sebagainya. Saya mengajak para sahabat dan saudaraku semua untuk tidak mendendam atau membenci sesama yang menolak dalam kehidupan kita, entah itu menolak permintaan kita, entah itu membuat kita kecewa dalam sebuah janji dan sebagainya. Kita tidak boleh membenci atau mendendam sesama kita, sebab kita akan menumpuk sampah dalam diri kita. Semakin berat sampah yang kita simpan, dendam atau benci kepada sesama kita, kita akan semakin berat melangkah atau menghampiri dekat dengan Tuhan. Sahabat dan saudaraku yang terkasih, hidup ini adalah pilihan. Tentunya kita semua akan memilih menjadi lebih baik. Memang urusan pribadi kita membenci atau mendendam seseorang, tetapi Tuhan tidak mengajarkan seperti itu dalam kehidupan kita. Gadis-gadis bodoh yang ditolak permintaannya oleh gadis-gadis yang bijaksana ini, mereka juga tidak patah semangatnya. Mereka juga pergi mencari untuk mendapatkan minyak dan mengisi kepelitanya.
Sayangnya mereka terlambat. Para sahabat dan saudaraku, saya mengajak kita untuk memilih menjadi gadis bijaksana untuk tidak terlambat dalam mempersiapkan segala sesuatu akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Rezeki dan semuanya itu selalu harus kita persiapkan dengan baik. Kita menyambut berkat dari Tuhan itu dengan segala usaha dan upaya kita untuk menjadi lebih baik dalam segala usaha kita. Kita selalu merencanakan hal-hal baru dalam kehidupan kita. Kita selalu optimis, penuh perjuangan dalam setiap langkah hidup kita. Kita fokus pada apa yang sedang kita kerjakan. Kita selalu optimis, belajar dan terus belajar untuk menjadi bijaksana. Jangan sampai kita terlambat seperti dalam bacaan tadi, para gadis yang bodoh itu mereka terlambat. Bagaimana kita berusaha untuk tidak terlambat dan kita memilih untuk menjadi bijaksana, menjadi lebih awal, bersiap dalam segala hal untuk menjadi lebih baik di mata Tuhan dan semoga di mata sesama kita. Mari kita memilih menjadi lebih baik dalam segala hal bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Demikian renungan singkat saya. Semoga berarti bagimu semua sanak saudara dan sahabatku yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Advent. Bapak, Ibu, sahabat-sahabatku yang terkasih, di mana saja berada, baru saja kita mendengarkan renungan yang dibawakan oleh sahabat Sophie. Semoga renungan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara like, komen, dan share video ini bagi sahabat-sahabat yang membutuhkan renungan ini. SMGM melayani dengan sepenuh hati.